من عادته صلى الله عليه وسلم، وزارها أصحابه في حياته، وعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يزورونها، ولا سيما زيارته صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وكذا الرحلة إليها قربة مستحبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الإمام الدارقطني. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي، رواه الإمام الطبراني. قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري كنت له شفيعا وشهيدا، رواه الإمام البيهقي. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لم تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا على الله تعالى أن أكون له شفيعا يوم القيامة، رواه الإمام ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري وكل بها ملك يبلغني، وكفي بها أمر دنياه وآخرته، وكنت له شهيدا أو شفيعا. Kemudian wasiat selanjutnya dikit tentang ziarah kubur. Dan aku wasiatkan kepada kalian semua biziaratil kubur, dengan menziarahi kubur. Dan dikatakan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, ziarah kubur, menziarahi kubur itu merupakan adat atau kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya kaifa yazuruna, tata cara menziarahi kubur. Jadi ziarah kubur ini kan adat Rasulullah dan para sahabat. Dan Rasulullah mengajarkan tata cara, kaifiat, adab ketika menziarahi kubur. Ini adalah kebiasaan Rasulullah, bukan suatu yang baru. Berarti penyebaran ziarah kubur makin bid'ah atau syirik, Rasulullah berarti syirik. La siyama ziarah Rasulullah, terlebih lagi niki menziarahi beliau Rasulullah SAW, menziarahi maqbarahnya Rasulullah, min a'zamil qurubat, akan menziarahi maqam Rasulullah atau maqbarah Rasulullah SAW, termasuk dari cara yang sangat-sangat luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ar-rihlatu ilaiha qurbatun mustahabbatun. Begitu juga merencanakan untuk bepergian, ziarah, pergi ke Madinah untuk menziarahi Rasulullah SAW. Ini suatu qurbah, itu suatu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leng nih, kalau kepeng, nabung kepeng, tujuannya kau lalu ziarah kepada Rasulullah. Ini dari awal dia nabung nih, wah terekeng ibadah. Awal dia nabung nih terekeng ibadah. Para pasal-pasal dengan nabung untuk ia berhaji paling bagus dan lebih cepat berkah kepeng nih ke bahasa. Tidak niat nabung untuk haji, niat nabung untuk ziarah kepada Rasulullah. Niat nabung untuk ziarah kepada Rasulullah wajib pasti ya, dan berhaji. Aneh nabung dimakin. Aneh niat nabung. Ada yang tukang paket. Kamu kan dan driver. Ini
promosi nih, kan promosi makbar Rasulullah. Makin pakai 15 hari 34 juta. Hotel ya setara bintang 5, pesawat nyaman, Saudi Arabia, kedua ada yang arah kerjasama. Nabung bila manggil niatkan untuk ziarah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa yang menziarahi kuburanku, wajib dia akan mendapatkan syafaatku. Karena dicatat nih, nggak dengan saya datang ziarah ke Rasulullah SAW dicatat. Rasulullah berupaya untungnya perkembaran kepada ziarah. Ingat langsung Rasulullah. Wajib akan mendapatkan syafaatku. Siapa yang datang menziarahi kuburanku, mudah kita yang kemudahan. Amin. Ya Ibu Makbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis lain juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabri ba'da mauti kama kana kaman zarani bi hayati." Siapa yang menziarahi kuburanku setelah aku tiada, setelah aku meninggal dunia, karena kaman zarani bi hayati, sama halnya dengan mereka menziarahi ketika aku masih hidup. Berangkat di Madinah ziarah di Rasulullah SAW, ini sama halnya dengan inti ziarah Rasulullah maupun sama masih hidup ketika para sahabat. Ia rawahu Imam At-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu, "Man zara qabri kuntu lahu syafi'an wa syahidan." Siapa yang menziarahi kuburku, Rasulullah sallallahu, kuntu lahu syafi'an wa syahidan. Aku yang akan menjadi penolong dan saksinya di hadapan Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ani za'iran lam tahmil hajan illa ziyarati." Karena haqqan Allah Ta'ala an akuna lahu yaumil qiyamah. Siapa yang datang menziarahi kuburanku, dan tidak ada tujuan lain kecuali untuk menziarahiku, kata Rasulullah, haqqan 'ala Allah, wajib atas Allah Ta'ala itu menjadikan aku sebagai penolongnya nanti di hari kiamat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-insan." Sehingga sebagian ulama nika menganjurkan untuk bahali itu nika terkhususannya tahu nika bahasa tahu untuk ziarah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan arah Madinah, bi arah Rasulullah sallallahu dan ke ziarah, ucapan salam tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti sampai ziarah salawat dan salam peningkat tiba Rasulullah sallallahu. Hadis sahih Rasulullah sallallahu sendiri yang dalam pendidikan ini, tidak ada satu pun dari umatku mengucapkan salam kepada kecuali rohku dikembalikan ke dalam jasadku sehingga aku menjawab daripada salamnya. Dan salam kita niji yang disampaikan kepada Rasulullah SAW disebut juga aran ina ama. Sebab itu sebagai salawat, sebab itu saudan salam di Rasulullah SAW, maka ina amat ni terkenal isi Rasulullah. Sehingga Imam As-Suyuti mengatakan salah satu kebaktian seorang anak paling luar biasa kepada kedua orang tuanya adalah ketika dia membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung dengan doa anak jari nikah rajin lisannya nikah selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu. Karena sebab anak yang bersalawat nikah ia sebagai ina amak terkenal oleh hadapan Rasulullah, walaupun dengan doa membenci salawat dinding baca salawat. "Man shalla alayya 'inda qabri
ukila biha malakun yuballighuni. Siapa yang membaca salawat di hadapan kuburanku, maka Allah akan mengirim baginya untuknya, dan salawat yang dia baca itu disampaikan, mengirim malaikat untuk disampaikan kepadaku. Wa kufiya biha amra dunya wa akhirati, dan sebab dia membaca salawatnya di hadapan kuburanku, Allah akan mencukupkan baginya seluruh urusan dunia dan akhiratnya, dan aku yang akan menjadi saksinya di hadapan Allah dan menjadi penolongnya nanti di hari kiamat. Wa mithluha bil istihbab qubur al anbiya wal awliya wasyuhada. Begitu juga di samping menziarahi kuburan Rasulullah SAW, begitu juga sama halnya dianjurkan juga menziarahi kuburan para nabi dan rasul yang lain, juga para aulia dan para syuhada dan orang-orang saleh, li ajri tabarruk wal i'tibar, dengan tujuan mengambil keberkahan kepada para aulia dan orang-orang saleh itu, dan mengambil pelajaran daripada kematian ini. Wa fiha minal khairat wal barakat wal nafahati ma sya'allah ta'ala. Di dalam menziarahi makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi kuburan para aulia dan menziarahi kuburan para nabi, menziarahi kuburan para aulia dan orang-orang saleh, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nika di mana kekasihnya nika, di situ Allah Ta'ala turunkan rahmat kasih sayang. Di mana tempatnya kekasihnya nika, para aulianya dan orang-orang saleh nika, maka rahmat Allah Ta'ala turun. Maka sebab kita mendatangi daripada tempat-tempat yang diturunkan rahmat keberkahan Allah Ta'ala nika, maka kita pun kepercikan, ketularan mendapatkan rahmat nih. Ada tamu makin nganjeng doang oleh dagang sate, uli-uli nabi ampun. Kalau pendet, nabi sate, kalau pun pendet tamu. Ada tamu di toko minyak wangi, padahal dia dapat coletan gembel, mama dang kendot, sugu-sugu sengeh. Itu juga mereka datang di kuburan para aulia, kuburan dengan soleh, percikan. Wakala Sayyidi Syekh Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud, Syekh Bakar bin Salim, Nabi bahasa, jalsatun baina yaday waliyin lillah, fi hayati atau ba'da mamati, kahalbi syadin atau syaddi baydatin, afdalu min ibadati 70 sanatan aw an tuqatta'a a'dha'uka iraban ay hayyan aw mayyitan. Fa'arif hadhihi al-minnah al-'azimah wa hiya sa'atun wahidatun fadlat 70 sanah siyamaha wa qiyamaha. Allahumma rzuqna mujalasatahum wa mahabbatahum wa husna dhanni bihim wa taslima lahum. Sina Bakhrujun Sina Syekh bin Salim Nabi Bani. Jalsatu ini dia duduk sebentar. Duduk sebentar di hadapan para aulia Allah, atau di hadapan salah satu wali min aulia illah, atau di hadapan salah satu orang saleh, dengan seukuran kahal bisyatin atau syajji baydatin, dengan seukuran orang memerah air susu kambing atau sapi, itu adalah kemone baik gelas peras sampai polgran kenara mungkin 5 menit. Atau duduk kalian itu di hadapan wali min awliya illah, atau di hadapan orang saleh, baik waliullah nikah masih hidup atau sudah meninggal, orang saleh itu masih hidup atau sudah meninggal, au syaddati baydatin, dengan seukuran mengelupas telur. Arah sejam de ke telur. Tahu telur raksasa ya.
Duduknya kamu dia sebentar dengan seukuran mengelupas telur, kulit telur di hadapan salah satu wali min awliyaillah afdal min ibadati sab'ina sana. Lebih utama bagi kalian daripada ibadah sunnah selama 70 tahun. Kalau umur 70 tahun ini aku itu alas lah. Au an tuqatta'a a'dha'uka iraban hayyan aw mayyitan. Itu lebih baik daripada kalian itu melakukan sholat sunnah selama 70 tahun atau sampai seluruh anggota badanmu terpotong-potong dalam ibadah. Hayyan aw mayyitan, baik seorang wali min auliyaillah nikah masih hidup ataupun sudah meninggal. Yang bisa meninggal nih, lalu diziarah, ucapan salam kuburan para wali min awliyaillah. Dinara mungkin sejam kan? Ucapan salam sampai baca yasin, mungkin doa, dinara sejam. Itu lebih baik dan lebih utama daripada sholat sunnah selama 70 tahun, atau lebih baik daripada kamu sholat sunnah sampai terpotong-potong selama kepala saking duit isi sembahyang. Nah, iya sampai terpotong-potong. Fa'arif hadil minnah al-azimah. Maka ketahuilah, pahamilah nih keutamaan yang sangat-sangat luar biasa yang Allah berikan ketika kita menziarahi seorang wali min awliyaillah, baik dia masih hidup. Wa hiya sa'atun wahidah fadlat 70 sanatan siyamiha wa qiyamiha. Hanya sebentar, hanya sesaat duduk di hadapan orang saleh, di hadapan wali min awliyaillah, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal, itu bisa mengungguli 70 tahun ibadah sunnah, baik sholatnya maupun puasa sunnahnya. Mudah-mudahan bahasa dikati ijal anugerah Allah Ta'ala mujalasatan, duduk bersama mereka baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, muhabbatahum, cinta kepada mereka, wa husnul dhanni bihim, husnudzan kepada mereka, wa taslim lahum, dan pasrah kepada mereka. Alhamdulillah kan kalim bira jebul ziarah safar. Dalam ziarah ini kan bila aulia ya lain. Hadis yang meriwayatkan tentang hal-hal yang marak ini kan, ini para aulia saya ziarah ini ke wajib diingat. Wajib diingat dan pasti ya berada di bawah benderanya mereka para aulia ini ke enak. Rasulullah dan ahlullah bi barzakhihim bi hadratillah, faman tawajjaha ilaihim tawajjahu ilaih. Para aulia Allah dan orang-orang saleh di dalam alam barzakh yang mereka itu berada di dalam lingkup Allah Subhanahu wa taala. Ada khusus kedudukannya Allah Taala. Maka siapa yang mendatangi mereka, bertawassul melalui mereka kepada Allah SWT, mereka menjadi jalannya untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, mereka tawajjahu ilaih. Mereka ini para aulia yang tidak datangi ziarah ini, mereka bersatu nih. Apa Islam? Ini istilah rembukan untuk tunasan dari Allah Ta'ala. Misalnya makan ziarah safar mulai lagi almarhum ini datang ke Hambali, kemudian ditaruh Habib Hussein masyhur, kemudian di Mali wali nyatu. Ketika nih para aulia yang kita ziarah ini bertemu satu sama lain, doa bareng-bareng. Sedikit ya dua ada beruntung berapa? Oleh karena itu biasa di Malunas arwah. Nah, karena waktu sudah dekat nih. Serius nih, arwah. Sambung jam ajaran sampai akan ziarah ini gratis
selaku bahaya. Tiang macam berbahaya. Kalau dicek itu kan barang, tidak ada barang di dendiriman, bahaya. Tidak perlu mandi di rumah, bahaya. Tiang, ungin tiang, seninen tiang, anak-anak tiang sebagai bahaya, usaha mudah bahaya. Bisa dicek oleh tukang traktor. Aruang deh, batas dikali seminggu nih. Batas terakhir, rugi di pemilu. Wallahi rugi. Ini sekarang dia percaya baru pasti siapa kerja salim. Cuma gerak harus gak bareng, tidak harus bareng. Mak bilang lu mesa-mesa di julu minggu untuk bentang. Hanya dulu cuma saran berjamaah nih kan. Saran berjamaah ibarat air ini kena si Imam Syafi'i kan. Air akan sekecil segelas ini kan. Untuk kumpulan menjadi dua kolah berbeda dari najis ini ngejis. Jadi tidak berubah kan. Apalagi ini lebih dari dua kolah. Beda mus kecaya ini segelas mesa dan terus entai bincang ngejis rambut kembe mau berjamaah ni kan ajaran lebih pecat lebih pecat untungnya terima isi Allah. Tiang umuman maranigi panitia Indonesia lain mudah kusmanya ini tidak ada mencari keuntungan. Memilih cari keuntungan, wah masing-masing panitia beli motor, rezeki setiap tahun banyak kan. Tapi tidak ada unsur politik, tidak kampanye dan sebagainya. Haram di majlis ini kampanye jam, partai politik haram, tamu di majlis ini, kampanye haram dan kampanye Alhamdulillah min dzalik. Dinarak kampanye di majelisnya. Itu kampanye Rasulullah. Itu promosi Rasulullah. Itu promosi kampanye Rasulullah. Perbedaan aden umat dan mau ini cinta oleh Rasulullah. Su'ila al-Habib Abu Bakar bin Abdul Attas radhiyallahu anhu. Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Attas Bakar bin Al-Watan ini gurun si sahibul maulid Habib al-Habsyi. Bakar bin Abdul Attas ini beliau ini dalam nampaknya sebagian kalamnya beliau Bakar bin Al-Watan ini Nabi bahasa saya telang barang, ada barangnya yang hilang bengkani ke kepeng atau Nabi lah barangnya hilang. Bacang kipa Rasulullah Fatihah sekali, kemudian baca betul untuk aku pasir. Amun diman kenaitan daga dibaca aku pasir. Hati mau kenaitan barang baru baca. Manjur nggih. Bakar bin Abdul Attas. Misalnya telang barang oleh istilah Salafiyah. Contoh. Telang misal beras de sebutir. Ini apa bila telangannya? Contoh kan barang berharga itu dalam Islam ya. Baca betul di Rasulullah. Nah, ini kan Fatihah untuk Habib Abu Bakar bin Abdul Attas. Niatan ada kembalian barang ini ke Allah Taala. Al-Fatihah. Tidak baca dulu pasal itu terlalu. Tidak bacaan pasal. Nah, kenaitan baru baca. Ini salah satu sebab cepat mengembalikan barang yang hilang. Apa kata Habib Bakar bin Abdul Attas ketika beliau ditanya, "Madza yu'ta za'ira qabril wali?" Ya Imam ini kan. Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang menziarahi kuburan para wali Allah? Maka Habib Bakar bin Abdul Attas menjawab, "Qala yu'ta idda khaslatain." Mereka orang-orang yang menziarahi kuburan wali min auliyaillah, mereka akan diberikan salah satu daripada dua perkara. Berarti pasti mereka ini insa pertama nih, kedua dan ketiga nih. Itu ihda khaslatin.
mereka akan diberikan salah satu di antara dua perkara ini. Al-ula wahyal akal. Yang pertama yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang ziarah kepada kuburan para waliullah, itu paling rendah yang akan Allah berikan lagi, ayyaghfirullahu dzunubahu. Allah akan mengampuni dosanya. Harus lebih pelik daripada pengampunan dosa. Niki paling rendah maksud. Paling rendah ya kekikian Allah Ta'ala ketika kita datang menziarahi kuburan wali min awliya Allah Ta'ala, diketampuni dosa. Itu paling rendah maksud. Wasanya wahyal ulia. Yang kedua ini yang paling tinggi, yang paling luar biasa maksud. Ayyuta martabata dalikal mazur. Ya Allah akan memberikan derajat kewalian orang yang diziarahi. Dia akan diberikan ya mundi 50%, 30%. Tandanya misal setelah ziarah kepada makam para aulia ini kan bertambah giat ibadah, semangat untuk meneladani waliullah yang dia ziarah ini. Ini merupakan pemberian yang sangat luar biasa. Pasti salah satu ini pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ima diampuni dosanya, itu paling rendah, atau diberikan Allah Ta'ala derajat kemuliaan orang yang diziarah. وقال سيدنا الشيخ بكر السكران بعل بأن أهل البرزة إذا كلم علم الميت كان بالدنيا يتعهدوا بالزيارة والصدقة عنهم تلقوه بالإكرام وآنسوه وقابلوه بما يحب حتى لا يستوحش كغيره. الإمام الشيخ علي bin Abi Bakar As-Sakran ba'alahu Abi Basah, ahli barzakh, daripada orang-orang soleh dan para waliullah yang kita ziarahi ini, yang kita ziarahi kuburannya. Begitu orang yang sering menziarahi kuburan para waliullah dan orang soleh ini meninggal dunia, ini para aulia yang pernah dia ziarahi selama dia hidup nih kan, selama si mayit nih itu didatengin, disambut. Para aulianya ini berkumpul dan orang soleh itu berkumpul menyambut kedatangan mayatnya. Wa talaqahu bil ikram. Mereka menyambutnya dengan kemuliaan. Wa anasuhu, dan menghiburnya. Wa qabaluhu bima yuhibbu, dan mereka membawakan bukan hanya tangan kosong datang dengan para aulia dan rasul ini yang datang menyambut kita yang ziarah kepada para aulia ini, membawakan hadiah. Membawakan hadiah nih. Hadiah sangat menyenangkan, sehingga si mayat ini sejak dia pertama kali masuk ke dalam kuburnya ini kan merasa terhibur sampai di kiamat. Misal mereka sudah pada bangkit, kok arah dengan tiba-tiba ngirim hadiah tiba situ, keren dekat telepon, padahal sudah berdaya, kira-kira membebaran dan lemak yang datang kembali di situ, berembin ada sambut. Hadiah, kemudian ucapan selamat dan lain sebagainya. Dia lupa dengan ini, sedangkan situ dia berdaya. Ketika tumbennya bertamu tiba situ pertama kali dia berdaya dengan sekian lama sering kali kirim hadiah, luar biasa dan ada sambut. Mungkin ya remeh-remeh dan dia sambut senang. Nah, ini para aulia dan orang-orang saleh yang kita ziarahi kuburannya, ketika kita mati nanti, ini mereka itu akan datang menyambut kita, menghibur. Ini para aulia aja hibur, oleh alam mesa-mesa. Yang bagi ihtimam biha mal itizam bi adabiha. Nah, maka perlu diperhatikan dalam ziarah itu adab-adabnya. Perlu jaga adab ketika saya menziarahi kuburan para aulia dan orang-orang soleh ini. Jangan pernah membicarakan masalah urusan dunia,
Jangan pernah bicara sesuatu yang mungkin kalau beliau mendengarnya ketika beliau masih hidup, nika akan tersinggung, kecewa dan ada cara dengan cara tertokol. Salah satu adab oleh hadis nika Rasulullah cara kubur nika datang baik itu kuburan para aulia atau rasul atau kuburan dengan toa, datang dan langsung tokol itu bukan adab. Datang ziarah nika ngajeng di ucapan salam. Harus saja si Rasulullah SAW selesai ucapan salam baru ke tokol. Itu yang adab. Baik oleh kuburan dengan toa atau maupun para aulia. Wala siyama qabra walidai. Terlebih lagi ini ada kuburan kedua orang tua. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabra abawayhi aw ahadihima bi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau kuburan salah satu orang tuanya setiap hari Jumat atau malam Jumat, ghufira lahu, maka dia si anak ini juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya juga akan diberikan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Wa kutiba barran, dan si anak ini tertulis sebagai anak yang bakti kepada orang tuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabra walidi ahlima ihtisaban kana ka'ada hajjatil mabrura wa man kana zawwaran lahuma zaratil malaikatu qabrahu." Udah sabda Rasulullah SAW, siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau kuburan salah satu orang tuanya iktisaban ini ke semata-mata dia itu datang menziarahinya nih ke mencari keridhaan Allah dan rutin setiap Jumat atau mungkin setiap jelo rutin hasil kerang karena dengan kadang setahun sekali ziarahin kuburan nama. Imen kedua, ya salah dong tokol. Kuburan saya jaga. Lucu meja. Setahun sekali ziarahin kuburan ina ama. Marah-marah tokol. Saya nikah diziarahin ama di iya lucu meja. Ada karena saya tahun Allah waliyadzubillah. Oh niat bila lo kena lagu saya tahun lalu untuk sudah beli rokok jadi malu kuburan ya rutin artinya sering dia itu menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya karena hal perjalanan kita menuju ke kuburan dengan toa nikah sama pahalanya seperti perjalanan orang berangkat haji atau umroh yang makbul. Wa man kana zawaran lahuma, dan siapa yang sering kali menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau kuburan salah satu orang tuanya, zaratil malaikatu qabrahu. Nanti ketika si anak ini meninggal dunia, malaikat yang akan menziarahi kuburannya. Dan kuburan orang tuanya ini dikirimkan oleh Allah Ta'ala ini malaikat khusus untuk menjaga kuburannya dan mayatnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabra walidayhi fi kulli jum'atin aw hadima faqara indahuma aw inda yasin mulalu bi 'ala kulli ayatin aw harfin." Siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu daripada orang tuanya yang sudah meninggal dunia setiap hari Jumat, kemudian dia membacakannya sebagian ayat Al-Quran atau membacakannya surat Yasin, maka orang tuanya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak ayat dan huruf Al-Quran yang dia baca. Begitu juga si anak itu sebanyak itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bakhil ziarah juk kuburan ina ama dan dimintakan daun yang budak Allah mengilai Allah setia Islam dengan apa
Nas ta'ala, ya Allah, selama 1 minggu atau selama 1 hari penuh ada daripada amal kebaikan, amal ibadah yang hamba lakukan dan engkau meridhai dan menerimanya, aku hadiahkan semuanya ini untuk ina amal baru. Nah, hadiah anis laku selama 1 minggu niki atau selama 1 bulan niki mungkin selapun amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah ni kita terima sisi Allah Ta'ala, hadiah selaku ni ke pahala tiba ina amal. Dan khawatir bila ada selapu mesti dia mau tak mau anan bakhil nak Allah Ta'ala ni ke tidak hanya doa kamu ni doa dan pengampunan. Setelah nikah Allahumma ma'amiltu min amal hasanat wa min salatu wa salam ala habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa min al-khairat wa fi'al al-ibadat wa salihat wa anta radin anni uhdi thawaba dhalika kulli ila walidayhi ila walidayya. Dia juga antara selaku mudah-mudahan kita rahmatkan dalam selaku juga gini sama ini kisah dapat lain ini baca dari iya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa alihi salatan la nihayata kama la nihayata li kamalika wa adil kamalik. Ikan baca rejulun kuburin amat salawat ni kan. Saya baca sahih salawat ni ke rejulun kubur ina amat ada salah satu wajib dan ya tampuni dosa Allah Ta'ala. Ina amat mukul dia sahaja. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa alihi salatan la nihayata kama la nihayata li kamali wa alihi. Setelah ni Allahumma haqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla tu'adziba abi atau alla tu'adziba ummi bil qabrihi. Atau bisa berdua jalan alla tu'adziba walidayya fi qabrihima. Ini kan pasti dan ya tampuni dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Salur bayi bijak menah kan senang. Kerasa pendah. Ini baca di kitab para ulama ini sama halnya lebih-lebih diziarahi. Malik nikah arwah satu baju naskah arwah jenazah karena dulu dengan sangat milenial itu mau satu ganti untuk senggedak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bil darain amin. Ila qouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Ini kan? فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم الصلاة أي فرغتم منها فاذكروا الله أي بالتهليل والتسبيح. Idza qadaytumus shalah, maka jika kalian telah selesai mengerjakan salat, faragtum minha, setelah selesai kalian mengerjakan salat. Ini salat di sini maksudnya adalah salat khauf, salatul khauf. Ya, ayat sebelumnya nih. Jika kalian telah selesai mengerjakan salatul khauf, itu sholat dalam keadaan gitu. Ada yang mengatakan ya setiap sholat, bukan hanya pada waktu penting dalam peperangan. Pokoknya setiap selesai sholat, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah. Artinya ini ada perintah sunnah, bukan wajib, tapi sunnah. Fadhkurullah ay bitahlil wa tasbih, maka ingatlah Allah, berzikirlah kalian kepada Allah dengan tahlil dan tasbih, dengan kalimat tauhid dan juga tasbih.
Ingat Allah, zikir, membaca la ilaha illallah atau dengan tasbih. Karena di dalamnya juga terdapat beberapa keutamaan. Ada yang mengatakan niki maksudnya ke sholat dalam keadaan genting. Kenapa diingatkan untuk banyak berzikir kepada Allah dalam keadaan sholat khauf dalam keadaan genting? Karena merasa sambut dijelaskan ayat sebelumnya nih sholat dalam keadaan syiddatul khauf nih kan bisa dikatakan tidak sempurna, rukunnya, khusyuknya kan tidak sempurna kan. Maka karena ketidaksempurnaannya nih kurang sempurna karena dia mengerjakan dengan cara demikian nih dalam keadaan darurat, dalam keadaan genting, maka tutup segala kekurangan itu dengan berbanyak zikir. Misal dalam Quran maksiat kan, perang, Allahu Akbar, terus banyak kan merasa sambut penjelasan salah satu cara sempat nih ke Batun Nakhl atau Asman atau apa Datul Rika atau Syiddatul Khauf. Setelah selesai dari peperangan itu, jangan kalian diam. Tapi Nabi sibukkan lisannya nih dengan berzikir, zikir sambil tahlil wa tasbih, tahlil membaca la ilaha illallah atau membaca subhanallah atau membaca salawat wasallam, walhasil zikir. Ila qalitul salat fadhkurullah. Ada juga yang mengatakan umum sholat, setiap kali selesai sholat hendaklah kalian itu duduk tenang, tidak marah godek munah maupun diingklang. Yang disebut man laysa lahu wirid bahwa kirik. Siapa tidak memiliki wirid, tidak pernah baca wirid, ini adalah godek, monyet. Monyet kan munah kesultan puntik nyingklang, berharap kita balik nyingklang. Sambil sholat duduk tenang, zikir, zikir, saran zikir. Gini berarti nampak suara beneran zikir. Selalu saya parang zikir, parang bekerjima. Ini kan para sahabat meriwayatkan setelah sholat Rasulullah zikir, berarti dengar anda. Kemudian didengar suara Rasulullah zikir para sahabat, Rasulullah setelah salam dari sholat, kemudian Rasulullah diam, diarah, zikir. Zikir. Belum, selang belum balik duduk, matur duduk. Terus itu harus dikembing. Zikir, sahabat ini mengatakan Rasulullah zikir berarti dengar. Sampai riwayat Rasulullah SAW dengar suara batu kerikil tian doang, dengar si para sahabat. Ikembe mendane suara batu kerikil si para sahabat ini, kedengaran masalah. Barin, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ay muttaji'in ay fi kulli hali. Maka ingatlah kalian kepada Allah SWT qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum ay muttaji'in, itu dalam keadaan berbaring. Setelah selesai daripada sholat itu banyak-banyak zikir. Ada yang mengatakan entah kalian itu mengerjakan sholat secara berdiri, duduk maupun berbaring, pokok setelah itu zikir. Ada juga yang dimaksud oleh ayat niki setelah selesai daripada sholat dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan genting peperangan marah nida, zikir kepada Allah. Sibukkan lisan kalian dengan zikir, baik dalam keadaan kalian berdiri, artinya yang pasukan yang berjalan kaki, misalnya waku dan baik kalian yang pasukan berkuda atau yang di atas unta, zikir oleh junubikum atau yang sudah terjatuh, terkena senjata musuh misal, zikir, tetap zikir. Bikul halin, zikir itu dianjurkan dalam syariat ni fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Itu yang
Kalau ayat ini bila kiaman uqudan wa junubikum, bahwasanya zikir nih jangan sampai lupa. Tidak baik sampai lupa zikir di sisi Allah Ta'ala, karena satu-satunya cara kita untuk mengusir setan iblis yang sudah pada ini adalah dengan banyak zikir. Tidak mungkin orang yang banyak zikir nih diganggu oleh jin, setan, iblis, jahat nih zikir, banyak zikir, karena manusia ini selalu menjadi sasaran utama daripada setan, iblis dan jin saja. Maka dengan zikir mereka bisa mengusir, bisa menjaga dan membentengi diri. Maka hatta bahasa Imam Syafi'i, aliman lam ya'tamid ala ilmihi, bahasa Imam Syafi'i. Atau orang alim itu jangan hanya mengandalkan ilmunya saja, bahasa pada Buddha, maka seharusnya harus seorang yang berilmu, orang yang alim itu, bahasa Imam Syafi'i, memiliki wirid khusus untuk membentengi diri. Zikir ini kan adalah negara benteng nih. Desa lindung, apalagi zaman-zaman makin, apalagi tengok Pak Indonesia doang nih, searan seher nih seluruh dunia. Maka satu-satunya cara dengan berpikir. Karena arah ini ke roti Al-Aqtas, roti Al-Haddad, kemudian Nurul Latif, Hizib Bahar, Hizib Imam Nawawi, Sakran dan sebagainya. Mungkin ajaran tahsin untuk melindungi diri, penjagaan di benteng. Faidat ma'nantum ay amantum, maka jika kalian tak tenang, aman dari peperangan, fa'aqimus shalah ay ad-du'a bihuquqiha. Kalau sudah selesai peperangan dan kalian sudah merasa aman, maka dirikanlah sholat 5 waktu itu secara sempurna dengan tata cara dan rukun-rukunnya nikah. Maka lampak dan perang dan sembahyang dia masih sembahyang dalam keadaan sidatul khawf nih, perang was selesai. Bidat ma'nantum ay amantum, jika kalian sudah aman dari peperangan, fa'aqimus shalah ay adduha bihuquqiha, maka kerjakanlah sholat itu dengan sempurna tata caranya, rukun-rukunnya syarat harus sempurna, takbiratul ihramnya, berdiri tegaknya, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan seterusnya nih kan, harus dikerjakan secara sempurna. Jika itma'nantum, jika kalian sudah merasa aman atau selesai daripada peperangan, dan dilanjutkan sembahyang dalam keadaan salah satu rokok dan sebagainya, udah aman kembali sholat seperti biasa. Inna sholata, karena sungguhnya sholat itu kanat, itu adalah sholat ala mu'minin, atas orang-orang beriman, kitaban, mana kitaban maktuban ay mafruḍan, telah diwajibkan. Soalnya sholat itu telah diwajibkan atas tiap-tiap orang yang beriman, mauqutan ay muqaddaran waqtuha fala tuakhir anhu. Mauqutan yaitu sudah teratur daripada waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nikah sudah diatur. Mauqutan ada yang mengatakan maknanya mafruḍan, ada yang mengatakan mauqutan nikah maknanya munajjaman. Apa ini molah mauqutan, kitaban mauqutan, kitaban mauqutan kan. Mauqutan ini ada yang bermakna mafruḍan, kewajiban. Ada yang mengatakan munajjaman. Munajjaman artinya kan beransur-ansur.
Mafrudon berarti waktunya nikah sudah wajib nih, sudah ketentuan. Itu mafrudon, waktuan pasti. Mafrudon itu dengan batas-batas waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Sedangkan munajjaman yang memaknai mufasir mauqutan nikah dengan makna munajjaman itu berasal dari setelah datang waktu sholat ini, sholat zuhur misal, setelah selesai waktu yang telah ditentukan batasnya oleh syariat ini, maka akan datang waktu sholat yang lain. Nah, begitu juga waktu sholat yang sudah habis niki nanti juga akan giliran datang kembali. Nanti waktu zuhur, selesai waktu zuhur, asar, dan besoknya juga akan kembali datang waktu zuhur. Ini kedua penafsiran para ulama tentang mauqutan. Ada yang mengatakan mafrudon, ada yang mengatakan munajjaman. Munajjaman maknanya itu berangsur angsur. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Ini secara singkat. Ini secara singkat penabaran waktu-waktu sholat. Ini papa niki bareng dengan mukuh main kocek. Tapi. Jadi saya jelas. Maksud daripada mauqutan juga inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dalam Al-Qur'an ada 2 ayat dalam Al-Qur'an ini. Nabiaran yang menjelaskan tentang waktu sholat saling mau rinci. Ayat lain apa nilai? Subhanallah. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun wa hina tusbihun. Aku nusalan walal hamdu Is-samawati wal ardi. Apa ini ayat dulu? Walhamdu bis-samawati wal ardi wa asyiyan. Surat apa nih? Surat Ar-Rum. Wa asyiyan wa hina tudhirun. Ini sedunia ayat pertama nih, ingatan sini. Ar-Rum ayat kebiran. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Wa lahul hamdu bis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhirun. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan ayat ini menjelaskan tentang komplit 5 waktu salat wajib. Mulai hina tumsun wa hina tusbihun wa 'ashiyan wa hina tudhirun. Sayyidina bin Abbas ayat hina tumsun ini maksud salat Nabi. Hina tumsun ini salat maghrib dan isya. Wa hina tusbihun ini salat subuh. Kemudian wa 'ashiyan tulis tanda ingat no. Wa 'ashiyan ini salat apa? Asar. Wa hina tudhirun.
hina tudhirun. Niki salat zuhur. Diajarin 5 kan. Jadi bahasa Ibnu bin Abbas ayat yang menjelaskan komplit tentang sholat waktu sholat 5 waktu. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Walhamdu bis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Hina tumsun itu salat maghrib dan isya. Wa hina tusbihun itu salat subuh. Wa 'ashiyyan salat asar. Wa hina tudhirun itu salat zuhur. Ayat sekek ngapun ini ayat. Ada ayat sekian. Ini surat Qaf, ini surat terakhir. Apa lah? Kemudian sini ada jawab. Lokal dibain. Pasbir. Ini saya kedua ini ada saya ingat. Pasbir. Pasbir. Ala ma yaqulun. Ala ma yaquluna. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Syamsi wa qabla al-ghurub. Ghurubi wa minal laili fasabbihu. Laili niki bahasa Abdullah bin Abbas. Niki juga ayat niki menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Bahasa Abdullah bin Abbas ayat niki tasbir ala ma yaqulun wasabbih. Niki tasbih. Biara kedua ayat niki maknanya melakukan salat wajib nih. Subhanallah dan bertasbihlah kalian kepada Allah hina tumsun. Bertasbih maksud niki para ulama tafsir selapun niki sepakat bahwa subhanallah bertasbih maksud di dalam melaksanakan salat 5 waktu. Paham? Itu dia niki. Tasbih ala ma wasabbih. Setelah akhir ayat niki fasabbihu. Fasabbihu. Juga niki maknanya tasbih di sini adalah melakukan atau melaksanakan sholat fardu. Qabla tulu'i syamsi. Tapi maksud qabla tulu'i syamsi sholat Nabi tulu'i syamsi. Tulu'i syamsi itu dewa tulisan ini dah. Qabla tulu'i syamsi yaitu sholat subuh. Wa qabla al-ghurub. Qablal ghurub. Ghurub niki salat zuhur dan asar. Wa minal lail. Asar kali 2 daripada tahun. Karena dimana sebutkan maghrib pagi isya. Enggak masa. Masa. Wa minal laili. Itu maghrib dan isya. Jari-jari 5. Nah, niki ayat-ayat 2 ayat niki yang menjelaskan tentang komplit tentang waktu-waktu sholat 5 dan kanggo syukur deh. Biaran waktu-waktu niki. Maksudnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mungkin jangan aja berbayar. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Iki mulane surat Ar-Rum nih. Surat Ar-Rum haniki akhir surat Qaf nih. Tasbih ala ma yaqulu sampai dulu kaum sanksi menurut kaum nilai tasbih wa idbaran wa asyian wa hina.
Isra tarung dan namanya kepiri jaga cepat boya. Ini surat kok. Hina tunsun itu salat maghrib dan isya. Itu hina tunsun ketika petang hari. Hina tusbihun dan ketika datang waktu pagi. Wa asyian dan kembali di petang hari, menjelang petang hari karena kan asyian itu sore di asar. Wa hina tudhirun ketika matahari sudah bersinar terang itu zuhur. Kemudian sedang qoblatul isyamsi sebelum terbit matahari yaitu zuhur, wa qaulul ghurub dan sebelum terbenam matahari itu zuhur dan asar, wa minal laili dan di waktu malam yaitu salat maghrib dan isya. Artinya pesan para ulama, sholat-sholat yang dikerjakan pada waktu yang sudah diberikan batas oleh syariat nika dihukumi ada karena ada arah qadha. Ada yaitu mengerjakan waktu sholat nika sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan qadha mengerjakan sholat nika di luar batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Lalu bagaimana sekarang misal sebagian dia sholat niki di akhir waktu, sebagian sholat dikerjakan pada waktunya, sisanya di luar waktu. Ini bahaya kan? Niki pendapat yang asah dalam madzhab Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuat dalam madzhab Imam Syafi'i. Kalau misalnya ada orang sholat di akhir waktu, sedangkan sebagian rakaatnya dikerjakan di waktunya, sebagian di luar waktunya, misal zuhur akhir baru mau rakaat adzan asar, baru mau rakaat adzan asar, berarti yang 3 rakaat ini dikerjakan di waktu asar. Itu pendapat yang asal, pendapat yang kuat dalam madzhab Imam Syafi'i. Sholatnya nikah dihukumi ada, kecuali pendapat Imam Abu Hamid. Imam Abu Hamid mengatakan kalau sebagian waktu dikerjakan pada waktunya dan sebagian dikerjakan di luar waktu, maka yang dikerjakan pada waktunya dihukumi ada dan yang dikerjakan di luar waktunya dihukumi qadha. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang asal dalam madzhab Imam Syafi'i, tetap nikah dihukumi ada. Sehingga lughatul fiqhiyah dalam ilmu fikih nikah arah istilah teka-teki fikih. Seorang sholat asar pada waktu maghrib. Seorang sholat asar pada waktu maghrib. Setelah dia selesai mengerjakan sholat asar yang pada waktu maghrib nikah, langsung dia mengerjakan sholat maghrib karena kan tambah waktu maghrib. Tapi sholat asarnya niki dihukumi ada, sedangkan dia wajib mengulang sholat maghrib yang dia kerjakan. Tapi jawaban, nanti gambaran. Arat dengan sembahyang asar di waktu maghrib. Itulah terguna matahari kan. Ada orang mengerjakan sholat asar di waktu maghrib. Setelah dia selesai mengerjakan asar karena sudah masuk waktu maghrib, ya langsung sholat maghrib. Tapi dihukumi sholat asarnya ini ada, bukan kodok. Sholat asarnya ini dihukumi ada, dan dia wajib mengulang sholat maghrib yang sudah dia kerjakan. Alhamdulillah dia soal. Kadang-kadang 2 kali memang maghrib biar diulang. Tapi sholat asar yang dikerjakan juga tidak dihukumi qadha, dihukumin ada. Sedangkan dia wajib mengulangi sholat maghrib yang sudah dia kerjakan. Ini teka-teki dalam fikih. Untuk ini ya olah otak. Aneh, kaitan jawaban. Karena dia mengerjakan sholat asar itu tiga rakaat dalam waktu. Kan waktu maghrib. Kan sembahyang asar di waktu maghrib. Waktu maghrib mulai asar. Arah dengan sembahyang asar di waktu maghrib. Setelah selesai kalau sembahyang asar itu langsung saya maghrib. Karena waktu kan
tapi dihukumi sholat asar itu ada kan pokok, dan dia wajib mengulangi sholat maghrib. Dan itu terjadi lain pada zaman Rasulullah, kejadian di hari pada Sayyidina Ali ya. Cuma makin jawabannya nih kan, kira-kira sembahyang Nabi berbagai model peristiwa sholat sama raniki. Ini teka-teki dalam fikih. Ini tahun jawaban. Jadi 2 kali gawe maghrib jadi Udah tahun jawaban dan gratisan loh ziarah yang bayar. Dua atau telu tahun jawaban dan gratisan dan bayar itu dulu. Lumayan dulu. Kalau belah kali dulu biar 100 ekor. Aneh. Ada jawaban. Ya dijawab. Insya Allah 7 minggu terlibur bentar ya. 7 minggu itu memang terlibur. Latihan subuh. Ini berembah hukum Bang Guru, kadang-kadang dengan kan arah. Kami kita jawab dulu. Malik dan ketua, pertanyaan dia di depan jawab. Kamu sedang kadang-kadang ngasarkan. Nah, Kamu mau kritik. kan baru bahasa nih beja. Bisa pertanyaan dan teka-teki ini, teka-teki dalam fikih. Ada seseorang sholat maghrib, sholat asar di waktu maghrib. Setelah selesai, kemudian langsung mengerjakan sholat maghrib. Tapi sholat asar yang dia kerjakan ini dihukumi adat dan dia wajib mengulang sholat maghrib. Ini gambaran. berarti salat maghrib salat asar ini mungkin kali 2 rakaat kan ini kan. Yes, sembahyang asarnya niki itu kumin ada, kena waktu sembahyang. Sedangkan saya wajib ngulangi maghrib dan maghrib. Anggi lagu asar ini kan dia ngapa 2 rakaat kan. Rakaat sempurna, sempurna. Sempurna digawe di maghrib ini kan. Kan suku dengan sembahyang asar di waktu maghrib. Setelah selesai 4 rakaat asar niki langsung sembahyang maghrib karena utama waktu maghrib kan, tapi dihukumi ada sholatnya nih ke sholat asarnya nih ke, dan yang wajib dia ulangi mungkin maghrib sama gawe nih ke ikembi maka ulang maghrib malik maka asar niki memang dihukumin ada malangi. Arab sebut niki permasalahan niki di dalam kitab I'anatul Talibin. Al-Ghinayatul Talibin. Maaf sendiri tahun udah gitu. Bab tentang pembahasan tentang waktu sholat. Ini I'anatul Talibin. Itu gambaran nih seorang nih sholat asar. Itu lambat nih di sholat asar, tahu-tahu terbenam matahari, sembahyang asar. Setelah assalamualaikum, ternyata dan maghrib, terus ada setelah ini kita sembahyang lah maghrib. Sekali-kali lah, kalau hadan maghrib sembahyang maghrib. Setelah selesai sembahyang maghrib, menang malik, ternyata di terbenam matahari, di waktu maghrib. Selesai sembahyang maghrib, terang malik. Maka sholat asarnya niki dihukumi ada. Sholat maghribnya ya baris anteh waktu, maka sembahyang maghrib baru sembahyang maghrib. Dia cukup sih sembahyang maghrib sebaru karena di waktu untuk sembahyang matahari kembali terbit. Burung berarti song. Makin diingat. Kita tahu.
puasa. Sudah ingat-ingatan ya kan? Harap tanya. Amun dari segi keutamaan waktu ini kan dari segi keutamaan kan terbagi jadi 6 kan. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu hurmah, waktu udzur, waktu darurat. Waktu fadilah itu awal waktu, dan awal waktu jika dilakukan dengan sebab-sebab, misal setelah masuk waktu masuk waktu sholat nikah, dia hanya disibukkan untuk menjawab adzan, kemudian berwudu, memakai baju, kemudian menunggu sholat berjamaah dan mengerjakan sholat. Maka dia ini mendapatkan fadilah awal waktu. Waktu ikhtiar yaitu setelah keluar waktu fadilah. Misal setelah masuk sholat, waktu sholat, berapa ukuran lamanya orang menjawab adzan, berwudu, memakai baju, menunggu sholat berjamaah dan selesai mengerjakan sholat juga. Kira waktu setengah jam atau 15 menit. Berarti setelah lewat misal taruhlah untuk menjawab adzan, kemudian wudu, memakai baju, menunggu sholat berjamaah dan mengerjakan sholat nikah secara berjamaah, nikah butuh waktu 30 menit. Berarti setelah 31 menit setelah adzan waktu berarti masuk waktu ikhtiar. Masuk waktu ikhtiar sampai kapan? Sampai tersisa waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat nikah. Kemudian setelah nikah masuk waktu jawaz. Waktu jawaz niki sama masuknya seperti waktu ikhtiar, cuma pahalanya lebih sedikit waktu jawaz niki daripada waktu ikhtiar. Dan masuk waktu hurmah. Waktu hurmah itu waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan ini adalah menunda sholatnya ini sampai keluar waktu. Ada mengatakan sampai dia ini tidak cukup waktunya untuk mengerjakan sholat tersebut. Misal baru mau serakaat mengadzan, itu termasuk waktu hurmah. Tapi hukum sholatnya ini ada sebagaimana pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma caranya ini yang menunda sampai keluar waktu jika diharamkan. Kemudian masuk waktu udzur. Waktu udzur niki adalah mengerjakan sholat zuhur pada waktu asar, mengerjakan maghrib pada waktu isya, yaitu bagi orang yang udzurnya niki mungkin sakit atau dalam perjalanan. Kemudian ini ada pendek nih, sebut-sebut ini ada pendek. Ini usul gitu ya. Keenam, niki waktu darurat. Waktu darurat niki adalah sisa daripada waktu sholat nikah hanya cukup untuk takbiratul ihram. Dikarenakan penghalang yang menghalanginya untuk sholat nikah hilang pada waktu nikah, dan tersisa waktu dari waktu sholat nikah hanya cukup untuk takbiratul ihram. Contoh, bisa paham? Contoh, seorang wanita yang suci dari haid, misal sopok dengan ini bersin darah waktu zuhur, asar mungkin jam 3:30 misal asar, 3:30 kurang 3 menit, atau 3:30 kurang 5 menit bersin, titis darah, kangaran darah syukur, manjaran bersih kemaluan, terus mandi, mandi wajib, mandi suci, tersisalah waktu tinggal sedikit
sedikit yang waktunya cukup untuk mengerjakan takbiratul ihram. Ati misal maranikan bilang Allahu Akbar ngadzan asar. Nah, ini aran waktu darurat, maka dia wajib mengqadha sholat zuhurnya. Yang keenam, ini pembagian waktu dari segi keutamaannya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu hormah, waktu udzur, dan waktu darurat. Nah, Tuas kita apa termasuk fadilah misalnya azan. Termasuk sak pertama nih misal nasi terbalik nih pun ngembang jawab ngembang dengan apa pertama untuk terbalik. Pokoknya wah disibukkan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan sholat nih, walaupun lebarin misalnya. Jawab adzan lebarin lalu sambil ngerokok. Kan di luar masalah sholat. Adzan dia sambil jawab adzan sambil limpan kedit. Oh adzan sambil chattingan misal. Nah, ini kan biaran bukan termasuk kemaslahatan kita meja sholat. Jadi maranikan adzan lepas ke segala kesibukannya nih ke aktivitasnya nih ke, dia hanya fokus terdiam menjawab adzan. Atau misalnya ibu-ibu adik mau pada awal waktu main adzan mumpung adzan nih baru kemancarannya selesai ngangebang bangka lain ini sebelum teringai. Ya tidak juga. Nanti Nabi maranikan masuk adzan, semua aktivitasnya nih ke ditinggalkan dan dia terdiam untuk sibuk menjawab adzan. Atau begitu adzan langsung tamu berwudu, berwudu, kemudian nabiaran setelah nikah sibuk menjawab adzan atau sambil pakai kalau pakaian adzan. Misal adzan sedang baru tarhim wudu misal, wudu. Setelah wudu kemudian jawab adzan, jawab adzan. Selampak gitu, ya lalu berjamaah. Nah adzan kalau di ngupi-ngupi macam dengan datang berjamaah dia. Oh, tinggalan sih dia. Fadilah awal waktu. Berarti yang menyekan ulu empas azan itu tangguh tapi jawab sampai ke ulu ini kan Dalam mana berjawab. Nah, ada sambil semua ada lahu yang mana. Salam doang kan nikah boleh dijawab, makruh kan? Dan perlu nanti ini kan makruh. Assalamualaikum. Allah alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi'ana wa qarabati lana fi dinina ma'al ilmi wa tawakal. Rabbi afiqna fikum lima tartali qawlan fi'lan karama wa tukid kulla halalan daima wa akhilla ya ulama na'adha bil khair wa kulla syar. ربنا واغفر كل شرور واغفر بالنظامك الغيور لأن ربنا تكثر قبل أن تأتينا رسلنا واغفر واسلم له الستر وصلاة الله المصطفى من الذي دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام إشرافا وعلى أصحاب المصاب الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف ربك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بكل أبدا عدد خلقه ورضا نفسه العظيم ذات المناسك